Assalamualaikum, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungannya ya. Pada kesempatan ini, saya mau melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu yang berjudul Gending Alas Mayit. Dan ini part yang ketiga, dan ditulis oleh Dioseta. Oh iya, saya sarankan bagi yang mau nonton cerita ini, sebaiknya nonton part sebelumnya dulu ya, agar ceritanya menyatu, dan menarik untuk didengar dan ditonton. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah ceritanya. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi, dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka, makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu, cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini takkan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. Cahyo, teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. Ojek mas, jawabku dengan sedikit meledek. Iya, ojek mas, ke pemakaman ya, balasnya. Asem, mbok pikir aku demit, jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula. Walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Lek? Tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. Masih. Makanya kamu temuin dulu. Tanggung jawab kamu, jawabku meledek. Ngeledek aja kamu, balasnya. Lah piye, ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa, petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu. Jelasku, yowis, tar kita temuin dulu aja. Cepetan gas, jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tuaku laju dengan santai menuju ke rumah Pale di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Imah Loweng kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa kami sudah sampai di rumah Pale. Kulo nuwun. Aku mengetuk pintu rumah Pale yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai, yuk masuk dulu, sambut pria itu. Danan doang Pale, aku ra diajak masuk, tanyaku setengah merajuk. Ono kowe tu panjul, omahmu kan ning kono, ucap Pakde menunjuk ke rumahku sambil meledek. Ya, mbok diajak masuk dulu gitu, toh bule udah masak bandeng kan, ambune tekan kene lo, jawabku merayu Pakle. Giliran makanan cepet banget kamu. Yowis ayo masuk, lanjut Pale sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pale kepadaku, hanya bisa tersenyum dan geleng-begeleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan sembari bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pale Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo, sini, ayo makan. Suara bule memanggil dari pawon rumah. Enggi bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepadaku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja, udah kamu apain dia, balasku dengan suara yang keras, hingga terdengar oleh Pale dan bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit merah. Udah, ayo makan dulu, ucap Pale memotong pembicaraan kami. Masakan bule selalu ngangenin, walaupun tidak ada Danan,
kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan bule memang paling enak setanah Jawa. Bah, kenal sama mas-mas ganteng ini, ucapku kepada wanita di samping bule. Wanita itu menoleh pada Danan menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu, dia bawa-bawa fotomu. Coba Mbah, tunjukin ke Danan. Ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi tanggal 6 Juni tahun 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Ini, foto ini, aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi. Ucap Danan. Pak Sardi? Iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi. Setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windualit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar? Jangan-jangan kamu Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo boten ingat mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windualit. Apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makanya. Abis ini kita kumpul di pendopo. Ucap Pale dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pade terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan, tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Yowis, besok kita ke sana aja, kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana. Ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru, kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar. Salah-salah kita bisa bernasib sama. Ucap Pade memperingatkanku. Sekar, kamu benar tidak ingat sama sekali soal desamu? Tanya Pade pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanyaku pada Pale. Pale masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya. Ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepadaku. Maksudmu, demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaraswana? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat, di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu. Lanjut Danan. Pale mengernyitkan dahi, terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya. Nembo panggil terus dianya ngamuk bisa hancur satu desa. Ucapku pada Danan. Pale seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Opo kakek tua yang kamu maksud ada hubungan dengan keris Raga Sukma? Tanya Pale. Iya Pale, kok Pale tahu? Tanya Danan. Wis, panggil wae, itu di tengah kebun. Ojo nong kene, ucap Pale. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo. Ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama, sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pale ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bentak Pade kepadaku. Aku meneringis kesakitan, terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut boten duwe wujud kulo nimbali surga loka surga hayangan ketumuli sampun nampani tekan asa tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan, yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun, terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pale. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah asura tahu sopan santun. Wis bosen urip, bocah anjing gak tahu sopan santun. Sudah bosan hidup, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek itu terlalu cepat, ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pale segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu. Eyang,
Ada yang mau ketemu? Pale mendekat dengan menggenggam keris yang tadi ia pegang. Sopo kowe? Siapa? Siapa kamu? Ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara. Sing arep ketemu Ki, Nyai Suratmi. Saya Bimo Sambara, yang mau ketemu itu, Nyai Suratmi. Ucap Pale sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pale. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan, dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk wong wedok kui. Jangan kamu panggil perempuan itu. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pale. Nyai Suratmi ki sopo tu Pale? Nyai Suratmi itu siapa tu Pale? Tanyaku pada Pale. Pale tak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. Renesik, Mbah. Cucu buyutmu Kimung arep takon. Kesini dulu, Mbah. Cucu buyutmu ini cuma mau bertanya. Ucap Pale. Eyang Widarpa mendekat. Tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar. Seko desa Windualit. Apa Eyang tahu nek masalah opo ning kono? Eyang, ini Sekar dari desa Windualit. Apa Eyang tahu ada masalah apa di sana? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar. Namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh. Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pale. Heh, bocah asu. Bimo, ndelik ning emburiku. Heh, bocah anjing. Bimo, ngumpet di belakangku. Ucap Eyang Widarpa kepada kami seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku ora Mbah, aku nggak Mbah, ucapku. Ora usah. Kowe sing nyeluk aku demit kakek tua gila kan? Gak usah. Kamu yang manggil aku kakek tua gila kan? Ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat. Lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya. Namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. Kowe ora iso nolong bocah iki meneh. Kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi. Ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah. Karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong, terdengar suara Sekar kembali seperti biasa. Namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang. Ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkram kepalanya dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar, ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah, Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. Gending alas mayit, ucap Eyang Widarpa. Apa itu Mbah? Tanya Danan. Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya, ucap kakek itu. Pale membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya pada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pale paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. Pak, Sekar inget Pak, ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena kutukan. Tiap malam purnama satu persatu warga desa menari masuk hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh. Ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Bapak, Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Tanya Danan. Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu. Jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit. Di sana ada sendang banyu ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Ora, gending alas mayit kuwi kutukan amergo duso. Aku ora iso nulungi opo-opo. Tidak, gending alas mayit itu kutukan. Karena perbuatan dosa, aku tidak bisa menolong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Mbah, mosok ora ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabuh watu ringin. Bien kuwi sing ngilangi kutukan gending alas mayit.
Ojo takokning endi, ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda, sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang, Pale berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi, wis tenang, wis oraning alam kene. Ngapunten yo Mbah, Nyai Suratmi, sudah tenang, sudah gak di alam sini. Maaf ya Mbah, teriak Pale kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Uasu, pancen asu, ngapusi aku tuh kowe, awas kowe, anjing, bohongin aku ya kamu, awas kamu, umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pale tertawa dan mendekati Danan. Udah simpen kerismu, tar Pale bisa dijewer sama Eyang Widarpa. Pale, emang Nyai Suratmi kisi sopo tuh? Pale, emang Nyai Suratmi itu siapa tuh? Tanyaku penasaran. Udah gak usah tahu. Itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik. Tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu. Ucap Pale. Iya Pale, kalau gak ada dia dulu aku pasti udah mati. Ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana Mas? Tolongin desa Sekar Mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh Waturingin itu? Tanyaku. Enggak, tenan, blas aku ra ngerti benda apa itu. Jawab Danan, hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Windualit sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pale coba meditasi siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Pale. Pale masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh Waturingin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri, ucapku pada Danan. Nah itu, coba Cahyo, tolong bantu kalau perlu kita samperin orangnya, ucap Danan. Coba aku cari nomor HP-nya, dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempet teleponan beberapa kali. Coba besok tak telepon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah, Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh, iya, Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Laksmi? Kok aku kangen ya sama dia? Oke sedulur dan kawan. Gimana tuh tadi? Ceritanya? Tulis di kolom komentar bawah. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan cerita horor part selanjutnya.